Pejabat harus belajar ngomong dulu? Menurut gua mungkin pejabat kita harus banyak belajar dari call center ya. Sendiri ini beneran loh. Donald Trump tuh pernah ngepost dirinya kayak Yesus gitu loh, ingat nggak? Betul. Ya, at least Prabowo nggak megang Twitternya sendiri. Tapi menurut lo sebagai seorang politisi sepenting apa kemampuan berkomunikasi, Bang? Wajib menurut gua, bahkan sangat krusial. Siapapun yang masuk jadi CEO nggak berhasil ngerapiin Garuda Indonesia. Gue mau nanya, terlepas dari itu, ini masalah yang sama di Amerika juga nggak? Yang dialami oleh politisi Amerika juga nggak? Gue pengen ngelihat ini dari skop, apakah ini memang permasalahan politisi pada umumnya di zaman ini, atau memang specifically di Indonesia toh? Karena lo kan hidup di dua negara nih. Ya misalnya tiap hari ada yang Yes. salah gitu. Lebih Di gila mana, Bang? Kegilaannya netizen Amerika. politisi di sana. Menurut gua di sana lebih gila. At least Prabowo nggak megang Twitternya sendiri. Fair Karena point. kalau Prabowo megang Twitter sendiri, jadinya kayak Donald Trump tuh. Betul. Betul. Meme aneh, gambar-gambar AI. Dia pernah bikin dirinya sendiri. Ini beneran loh. Donald Trump tuh pernah ngepost dirinya kayak Yesus gitu Betul. loh, ingat nggak? Betul. Yang abis itu di take down nggak kalau nggak Iya. salah? Di take down. Iya. Gila banget sih. Aneh banget. At least Prabowo nggak megang Twitter sendiri. Karena kalau megang Twitter sendiri ngaco sih. Tapi di sana juga sembarangan dan kelihatan wakil presidennya yang bilang kok saya masuk garin tepuk tangan gitu-gitu. Waduh. Jadi memang banyak yang Oke. aneh dan aneh dari atas ya. Mungkin itu juga ya. Ya. Menteri-menteri dan kepala lembaga tuh ngomongnya sembarangan karena nggak direm karena presidennya nggak ngerasa itu masalah. Kebayang nggak? Ya. Dia juga ngomongnya nggak ngengong soalnya sembarangan banget. Betul. Saking sembarangannya banyak hal-hal kontroversial keluar dari Mulutnya. mulut beliau kan. Iya. Dan karena beliau ngomongnya nggak diatur, ketika beliau ngeliat menteri-menteri kayak gitu, terus salahnya di mana? Kan saya juga kayak gitu. Beda kan? Lu bayangin Pak SBY deh. Ya. Dia ngejaga banget citranya dia. Iya. Ngejaga banget cara ngomongnya dan turun ke bawah. Kalau di bawahnya aneh-aneh, dia bisa tegur karena dia nggak gitu style komunikasinya. Tapi kalau Pak Prabowo gimana menegur style komunikasi yang di bawah, orang dia style komunikasinya juga Ya. off-road. Orang minta 5 triliun, saya kasih 10. Iya betul. Iya. Betul. 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 Ini kan bukan bidding ya. Dan ini kan bukan duit Anda ya. Iya, dia bilang Itu kayak mana ada presiden seperti saya. Gitu kan. Iya. duit orang gue bilang pengamen minta 5.000, gue kasih 5 juta, tapi bukan duit gue sendiri. Iya. Itu Kan nggak beres ya. Yang Betul. bener, Orang bro. juga ngeliatnya kayak "Hah? Aneh Bapak. Betul. Sebenarnya kita Pak Prabowo sekarang berapa? 2 tahun ada? Belum nggak nyampe ya? Mungkin. Hampir, kayaknya hampir 2 tahun. 2 Dan tahun dalam ada? periode Ya, tersebut sekitar itulah. pernyataan Iya, anehnya 2 tahun. banyak 2 banget. tahun lah. lebih, ha. Betul. 2 tahun lebih ya? 2 tahun lebih, ha. Ya, pernyataan lucunya banyak banget sih kalau mau dikumpulin sih. Tapi menurut lo sebagai seorang politisi sepenting apa kemampuan berkomunikasi, Bang? Wajib menurut gua, bahkan sangat krusial. Dia ditugaskan di sebuah posisi yang diniatkan untuk membantu masyarakat. Yes. Kan ada objeknya kan, Menteri Pertanian, Menteri Hukum, Menteri HAM, semua ini bertugas untuk rakyat. Jadi Ya. kan rakyat harus tahu apa yang dia mau lakukan dan Ya. itu membuat dia harus punya kemampuan komunikasi yang baik. Cuman permasalahannya adalah gua menduga sampai dengan sekarang mereka nggak ngerti bahwa mereka punya masalah dalam komunikasi. Itu menurut gua. Oke. Walaupun beberapa sih, jadi waktu itu kan gue bikin review waktu Pak Prabowo di sidang paripurna pidato, Ya. gue nonton tuh semua pidatonya, seluruh pidatonya, terus gue catat, terus gue bahas, gue review dari sudut pandang public speaking dan dari sudut pandang orang yang bayar pajak, terus gue bikin judulnya pidato tidak paripurna Prabowo. Ya. Terus penulis naskah pidatonya WhatsApp gue. Terima kasih, saya anggap sebagai koreksi untuk menulis pidato lebih baik lagi. Ya. Terus dalam hati kata gue sebenarnya pidatonya sendiri tuh nggak masalah. Yang masalah tuh ketika pidatonya ditinggal sama Pak Prabowo. Kan dia awalnya baca prompter tuh. Di sini ada prompter tuh, Ya. baca. Ketika dia udah mulai tidak baca, nah di situ dia mulai ngaco. Ya. Mulai ngangengong, semua pernyataan itu keluarnya tuh di situ. Nah, jadi sebenarnya permasalahan utamanya itu adalah apakah orang-orang ini tahu bahwa dia tuh harus lebih baik dalam komunikasi. Kan ada yang bilang itu kan yang dibutuhin eksekusinya lebih ke manajemen. Oke, kalau itu argumennya. Perusahaan gue namanya Comika. Perusahaan Comika adalah perusahaan stand up comedy. Ya, sure. Apakah bisa perusahaan stand up comedy dijalankan sama non stand up comedian? Bisa. Ya. Bisa. Bisnis ujung-ujungnya top line bottom line.
Ya. Bisnis ujung-ujungnya duit yang masuk lebih banyak daripada duit yang keluar. Betul. Tapi apakah akan lebih baik kalau yang mengepalai Comika Panji Pragiwaksono bukan cuma dia stand up comedian, dia insider di industrinya, Ya. dia punya reputasi, dia kenal semua stakeholdernya, bahkan dia juga seorang founder di mana Ya. strategi juga. Apakah akan lebih baik? Jauh lebih baik lah daripada orang yang bukan stand up comedian. Bisa, tapi jauh lebih baik. Sekarang kita tanya, MBG ini penting nggak untuk Prabowo? Sangat Kalau emang penting. kalau sangat penting, apakah dia bisa dipegang sama orang yang ngerti gizi? Bisa. Tapi kalau emang penting, yang lo taruh yang ngerti gizi kan gitu kan? Ya udah gitu aja. Ya. Itu kayak di tech companies tuh gue ngeliat pada akhirnya selalu lebih bagus kalau di dalam jajaran foundersnya ada orang technya. Betul. Iya, Ada betul. engineersnya secara Iya, langsung. betul. Karena yang paling susah itu adalah melakukan judgement terhadap produknya kan. Iya. Misalnya kalau dalam konteks tech founder tadi, lu bukan engineer nih, lu dikasih sama vendor engineering, ini desainnya kayak gini. Nah, lu nggak bisa ngejudge itu. Betul. Dalam konteks BGN, bener argumennya adalah, loh, iya gue tahu eksekusi tasknya yang dibutuhin adalah manajemen, tapi yang bisa ngejudge quality dari akhirnya program yang dikeluarin ini siapa? Iya. Harusnya kan yang pucuk tertingginya yang paham dong. Betul. Dalam konteks ini ya tadi gizi. bener. Iya, betul. Jadi nggak bisa cuman dalam kerangka bahwa ya nggak butuh kepala BGN ngerti gizi karena Betul. kerjanya manajemen. Dan akhirnya sekarang kita jadi bertanya-tanya, apakah benar MBG itu penting untuk Prabowo? Karena track record orang-orang yang ditunjuk untuk mengepalai program yang katanya babynya beliau juga Nggak serius. Tapi kalau misalnya nih Bang, ini kan gue berandai-andai ya. Kalau misalnya dibalik kayak Pak Prabowo bilang, oke deh, saya akan mencoba, gue nggak tahu bahasanya apa ya. Gue lagi memilih bahasa yang tepat nih. Saya akan mencoba memilih orang yang kompeten. Ada nggak dari kalian semua yang mau volunteer? Ini coba kita adu kompetensi. Menurut lo, yang mau willing untuk ngisi posisi itu ada nggak? Menurut gua, Ngerti kan maksud gua? Iya, Iya. 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 Semuanya itu tuh kayak mesin dengan roda gigi. Iya. Terus Iya. ada roda gigi yang bolong, terus mau nggak lo masuk? Semua orang akan menilai sekitarnya juga. Iya. Nggak semudah itu. Itu bunuh diri karir ya. Kalau perusak satu CV. orang doang Ya, masuk. sekarang kesempatan itu diberikan sama orang yang ngerti gizi. Ya. Terus dia mau masuk, Ya. mau ngasih influence. Terus dia juga ngelihat yang terjadi sama Tom Lembong, Niko Wijaya, Nadiem Makarim, Rifa Siahaan. Terus dia berpikir, ya Allah nanti gue masuk kasus juga gue kayak orang-orang ini. Buat apa? Mundur. Gue tadi ketawa karena gue ingat Anda kan bajunya biru muda juga. Betul. Makanya kan saya di luar aja. Saya bukan di luar, saya nggak di dalam pemerintahan, saya di teras pemerintahan. Anjay. Jadi teras. Jadi saya nggak di luar, saya nggak di dalam, tapi di teras. Jadi kalau ada apa-apa, halo Pak, halo Dok. Tapi kalau di situ ada apa-apa, Pak pergi dulu ya. Oke, gue bisa keluar. Teras ya. Di teras. Iya, inilah definisi sesungguhnya dari pejabat teras. Pejabat teras. Itu tapi jadi argumen kali ya gara-gara ya ini gimana orang kompetennya pada nggak mau ngisi. Itu jadi argumen kenapa akhirnya Tapi mau gue ngisi. paham juga ada Dengan- ketakutan juga pada akhirnya kan. Pada saat Iya. kayak gini kan orang yang kompeten juga kayak aduh gue takut juga nih. Ya. Iya, makanya. Terus jauh-jauh kemarin siapa yang ditawarin? Yang Chef apaan? yang ditawarin. Oh, Chef Arnold. Oh, Chef Arnold. Iya, Bener, iya, bener, iya, bener, iya. bener. Kan sempat ditawarin. Iya, benar. Mungkin sempat iya pas dilihat dari dalam. Iya. Terlalu Dia. ini sih nggak cukup nih 5 tahun periode jabatan bener Iya, ini iya. nih. Itu tuh kayak ini bola liar lagi nih. Tapi Bismillahirrahmanirrahim aja. Iya. Itu kayak Garuda Indonesia. Siapapun yang masuk jadi CEO nggak berhasil ngerapiin Garuda Indonesia karena pas masuk ke dalam wow mundur deh. Benar, Antara benar. dipecat atau kenapa. Betul. Lebih tepatnya saya lebih sering dengar desas-desus terkait Garuda Indonesia yang mana sangat disayangkan karena itu maskapai kesayangan saya. Iya, Hanya iya. Garuda Indonesia maskapai yang pramugarinya ngerti ketika bilang saya masuk angin ada obatnya. Cuman Garuda Indonesia. Betul. Yang lainnya nggak ngerti apa. Cuman Indonesia doang. Lu Dan mau naik kemungkinan apa? delaynya jarang tuh cuman Garuda sebenarnya. Garuda juga emang enak banget sih, bagus banget sih. Ini ya, Ya, itu sangat kan disayangkan flagshipnya kalau kita. nggak sangat disayangkan kalau nggak untung. Harusnya omongannya ditata, tidak genuine. Menurut gue itu konsekuensi logis dari seorang pejabat. Oke. Makin ke atas, makin harus berhati-hati ketika ngomong, nggak bisa terlalu genuine. Menurut gua mungkin pejabat kita harus banyak belajar dari call center ya. Karena call center itu kan dia tahu caranya berbicara. Walaupun itu bukan salah dia, tapi salah sistem kan. Iya. Dia bisa
meredam kemarahan customer. Iya. Pada saat misalnya kita mau komplain nih, ini gue pesen tiket ini gini kok ini nggak keluar. Oke Pak, maaf, mungkin ini kesalahan dari kami. Bisa kami lihat sistem. Apa yang bisa kami lakukan? Tunggu. Abis itu, Iya. ditunggu dulu ya. Cek terus ada lagu neno. Pas kita bilang customer anjing gitu. Iya mendingan kayak gitu betul. Harus kayak customer service. Wajahnya tuh wajah yang bener, yang proper, omongannya Betul. yang bener, yang proper. Di belakangnya mau kayak gimana itu beda urusan lah. Iya betul, karena ya menurut gua nggak bisa kerja is one thing, tapi nggak bisa ngomong itu hanya akan memperparah sih. Karena trust menurut gua seperempatnya bisa dimenangin kalau lu tahu caranya berbicara sih, kan menurut Kalau gua. gue malah lebih dari setengah. Lebih dari setengah. Iya. Iya. Gue malah bisa bilang mungkin 90% lebih. Trust itu dibangun bukan dari action. Exactly. Iya. Dari omongan. Dari Dari omongan omongan. dan justru dari seberapa gue bisa ngerasa lo trustworthy, ngerasa. Ngerasa itu Iya. kunci. Intinya itu Betul. bukan gue ngelihat evidence-nya lo track record ngapain, enggak sih.